Ramadan itu, makanya di dalam banyak kesempatan itu di dalam ibadah-ibadah Ramadan itu cari yang bareng-bareng gitu. Ya puasanya bareng, bikin bukanya bareng gitu kan. Jadi pakai acara buka bersama, buka bareng gitu kan. Atau bahkan kadang-kadang tahun-tahun kemarin itu ada yang sahur bersama gitu. Jadi bisa memilih mana yang kira-kira lebih sesuai dengan kebutuhan atau kesempatannya kita. Karena yang namanya buka bersama itu bukan sekedar ini ya, bukan sekedar aksesoris, dia mengandung ini juga, karena mengandung nilai dakwah juga, karena yang orang ngelihat gitu, oh ini orang Islam banyak gitu kan. Selain itu kalau kita berbuka itu kan ada banyak kesunahan-kesunahan yang kalau bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain itu akan bermanfaat, misalnya untuk menyegerakan berbuka gitu. Terus berbuka dengan kalau ada kurma muda atau kurma yang sudah dikeringkan, atau dengan air bening gitu kan, itu membawa penyegaran-penyegaran gitu. Dan biasanya kalau bukber itu kan ketemunya sama orang-orang yang either kita sekarang berada di lingkungannya itu, atau yang dulu pernah kita berada di lingkungan itu, dan itu mencakup juga ajaran tentang silaturahim. Itu banyak sebenarnya hal-hal yang bisa diperoleh dari kebersamaan selama bulan Ramadan ini. Makanya kebersamaannya itu jangan ditinggalkan kalau memang bisa dilakukan gitu. Apalagi kebersamaan itu dengan keluarga sendiri gitu, itu adalah sesuatu yang sebenarnya bisa mengukuhkan kembali ikatan-ikatan di dalam keluarga, sehingga nantinya di dalam menjalankan ibadah Ramadannya juga ada tambahan semangat. Nah, sesudah nanti selepas Ramadannya juga kan ada bekas-bekas yang ditinggalkan situ gitu. Bertambahnya kekuatan kesolidan di dalam kesatuan, baik itu keluarga maupun di dalam ikatan-ikatan lainnya. Nah, sewaktu kemarin selesai membahas itu, ada teguran halus buat saya karena ada bahasan yang sebenarnya agak terlewat. Kalau mau melihat ada kelalaian, ada kebosanan di dalam menjalankan rutinitas Ramadan, jadi isinya itu sebenarnya harusnya dilihat juga gitu. Yang menjadi sebabnya dari kelalaian atau kebosanan itu bukan sekedar rutinitas gitu. Jadi rutinitas mungkin iya betul, itu bisa menyebabkan kelalaian, bisa menyebabkan kebosanan. Tapi ada yang lebih signifikan lagi, kalau bukan hal yang lebih penting, ialah masalah kesalahan atau dosa yang kita perbuat gitu. Karena apa? Itu kan ibaratnya adalah gelas kita nih, gelas yang tadinya kosong dan selama Ramadan kita usahakan kita isi dengan air yang bersih, yang bening gitu kan. Akan tetapi ternyata terkotori oleh dosa atau maksiat atau kesalahan yang kita perbuat gitu. Lah, bulan Ramadan bukannya setan itu dibelenggu, Pak? Betul, setannya itu dibelenggu, tetapi itu bukan jaminan bahwa kita tidak akan melakukan kesalahan. Bukan jaminan bahwa kita tidak akan melakukan maksiat. Bukan jaminan kita tidak akan melakukan dosa gitu. Jadi ketika kita di dalam bulan Ramadan mengisi gelas kita dengan air yang bening, yang bersih dengan ibadah-ibadah Ramadan, satu saat ada ketergelinciran, masuklah itu air-air kotor berupa dosa dan maksiat serta kesalahan-kesalahan kita di dalam keseharian kita. Nah, airnya jadi keruh. Nah, karena airnya keruh ini kan nggak bisa langsung diminum. Ini permasalahannya gitu. Ketika kita menjalani rutinitas,
di dalam ibadah Ramadan kita udah asik gitu kan, ternyata kita melakukan suatu dosa atau kesalahan atau maksiat gitu kan. Nah ini menjadi hambatan, menjadi gangguan gitu buat rutinitas kita. Ini yang kadang menyebabkan diri kita itu semangatnya melempem. Ini juga yang bisa menyebabkan kita sampai terputus, sampai futur gitu, sampai meninggalkan semua kebaikan-kebaikan kalau keburukan-keburukan atau dosanya itu yang sudah kita lakukan itu sedemikian banyaknya sampai gelas yang tadinya masih kelihatan itu bening gitu kan, isi air kotor sampai banyak banget gitu, sampai nggak kelihatan lagi gitu beningnya gelas itu karena yang kelihatan air kotornya yang ada di dalam. Itu luar biasa. Kalau di dalam peristilahan para ulama itu kan yang kotoran akibat dosa itu kan yang mengotori hati itu kan berupa tadinya hanya berupa titik, sebuah titik noda hitam di dalam hati kita. Akan tetapi begitu dosa, maksiat, kesalahan, keburukan segala macam itu dilakukan terus menerus berulang-ulang atau dengan selain intensitasnya yang banyak, dia juga kesalahannya besar gitu kan. Jadi makin banyak itu. Nah ini yang kalau menurut istilah ulama tasawuf itu yang mematikan hati. Sementara yang hidupkan diri kita, yang menggiatkan aktivitas kita dalam kebaikan itu adalah asalnya dari hati. Nah kalau hatinya tidak tergerak, tidak terhidupkan, nggak bisa di starter untuk menjalani aktivitas keseharian yang baik-baik, gitu, yang ibadah-ibadah rutinnya itu nggak bisa di starter untuk itu ya makin jauh kita. Kalau bahasa motornya ya makin ketinggalan gitu, udah bukan merek yang itu lagi tuh. Pokoknya merek yang nggak ketahuan aja, pokoknya udah makin ketinggalan. Nah ini makin kita makin ketinggalan menyebabkan kita makin apatis. Lama-lama kita menarik diri dari kebaikan. Nah ini yang sebenarnya sangat berbahaya gitu. Makanya kalau kita sampai kepada permasalahan yang ini, yang seperti ini nih, yaitu bahwa kita mengalami kebosanan, kita mengalami kelalaian segala macamnya. Itu yang akibat sebagai akibat dari perbuatan dosa, perbuatan maksiat, dari keburukan-keburukan, dari kejahatan-kejahatan diri kita sendiri. Maka yang kita butuhkan bukan hanya sekedar penyegaran terhadap nilai-nilai atau keutamaan-keutamaan ibadah dalam bulan Ramadan. Bukan sekedar penyegaran ingatan tentang pahala-pahalanya dari ibadah-ibadah Ramadan, bukan sekedar mendapatkan teman yang soleh, yang muslih, yang mengajak kita kepada kebaikan, bukan sekedar menyadarkan diri, gitu. Bukan sekedar itu, tapi justru lebih kepada pertama-tama harus membersihkan diri dulu, membersihkan hati, membersihkan apa-apa yang tadinya kotor itu mesti dibersihkan dulu supaya hatinya hidup kembali, supaya nanti bisa di starter lagi nih, supaya bisa dimulai lagi perjalanan kita untuk mengerjakan ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan. Makanya yang pertama kalau ada permasalahan seperti ini yang harus dilakukan adalah dengan cara memperbanyak istighfar. Nah ini sebenarnya adalah bagian juga dari keceriaan Ramadan. Kenapa? Supaya Ramadan kita ceria, supaya ibadah kita bisa jalannya mulus, supaya kita memiliki terus menghidupkan amalan-amalan dengan harapan-harapan yang besar adalah dengan cara mengingat kembali semua kesalahan, kemudian memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti akan bersih tuh. Kesalahan-kesalahan itu kan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebenarnya adalah bagian dari keistimewaannya Ramadan yang luar biasa. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan melalui lisan Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa pintu-pintu neraka ditutup, pintu-pintu surga semuanya dibuka di dalam bulan Ramadan, maka itu isinya adalah motivasi
memberikan gambaran yang menarik supaya kita itu terus-menerus berusaha melakukan amal kesolehan dan meninggalkan amal keburukan. Kenapa? Ya toh udah ditutup itu pintu nerakanya. Jadi akan susah gitu kalau kita mau ke sana. Mending yang lebih gampang. Kemana? Ya ke surga. Gitu. Nah, kalau di bulan-bulan lain kayaknya mengerjakan ibadah-ibadah itu kayaknya berat, kayaknya susah gitu, lebih mudah, lebih enak gitu, lebih gampang mengerjakan amalan-amalan yang ke neraka. Ini di bulan Ramadan ini akan ada sedikit pergeseran. Itu makanya kita dukung tuh kalau pemerintah nutup tuh tempat-tempat maksiat, tempat-tempat hiburan segala macam, at least selama Ramadan gitu kan. Atau ada pembatasan misalnya, udah jangan malam-malam bukanya gitu misalnya, udah sampai jam 9 tutup. Nah selesai orang terawih dia tutup, ya bagus dah gitu. Nah, artinya ini kan apa, membatasi ya, kemungkinan orang untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang bisa berakibat dia masuk ke dalam neraka. Dan dengan demikian orang kalau mau cari aktivitas, nah cari dapatnya aktivitas alternatif yang akan membawa dia ke dalam surga. Ini yang kalau didasari dengan kesadaran keyakinan akan jauh lebih baik hasilnya. Dan makanya pula ketika di dalam bulan Ramadan ini pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka selebar-lebarnya, seluas-luasnya, sebesar-besarnya adalah karena di dalam bulan Ramadan kita itu diminta untuk melakukan ini banyak memohonkan ampunan, memohon supaya dibersihkan segala kesalahan, segala dosa kita. Ini apalagi di hari-hari akhirnya, di malam-malam akhirnya tuh. Makanya itu apa di ucapan-ucapan yang diunggulkan di dalam bulan Ramadan khususnya di akhir-akhirnya itu adalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau ini maha pemberi maaf. Engkau suka, engkau cinta, engkau sangat gemar memberi maaf. Maka ya Allah, ampunilah, maafkanlah segala dosa dan kesalahan kami. Itu ininya apa, kalimat-kalimatnya adalah yang seperti itu. Kemudian salah satu ciri orang yang yang beriman, yang beruntung itu adalah ketika di dalam waktu sahurnya dia memohon, banyak memohon ampunan, beristighfar. Kan ada ininya sendiri, ada dalilnya sendiri, ada ayatnya malah yang ini. Jadi ketika orang di dalam bulan Ramadan dianjurkan untuk makan sahur. Nah, waktu sahur itu, nah, orang-orang makan sahur. Nah, itu kan ada waktunya kan, waktu sahur. Nah, waktu sahur itu adalah waktu yang sangat tepat untuk mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dikasih di dalam bulan Ramadan banyak waktu-waktu yang mustajab. Doanya orang yang berpuasa. Nah, berarti kan mulai dari kita mulai puasa sampai nanti berbuka itu tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mohon ampun itu akan diterima, akan diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Nah, doanya orang yang sedang berbuka puasa, nah, itu mustajab. Nah, itu bisa juga di situ memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian besar dari waktu kita di dalam bulan Ramadan itu Allah bukakan untuk menerima gitu permohonan dari orang-orang yang beriman. Makanya di dalam surat Al-Baqarah yang ayat 186-nya itu kan wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku, Allah berfirmannya seperti itu, ujibu da'wat, mengabulkan doa dari orang-orang yang berdoa. Itu kalau dia mendoa, memohon kepada Allah. Jadi semacam ini ya, semacam puzzle yang dikumpulkan semuanya, akan tetapi intinya adalah ketika kita sampai di dalam bulan Ramadan,
Allah bukakan di dalam bulan Ramadan itu kesempatan seluruhnya ini ya, di dalam bulan Ramadan secara umum itu ya seluruh waktu sih sebenarnya. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib itu kan sebenarnya berlaku secara umum, akan tapi dia ditaruhnya di dalam lingkungan ayat-ayat, deretan ayat-ayat yang berkisah tentang Ramadan dan puasa. Kan dari ayat 183 sampai 187 kan. Nah, ini yang 186-nya pas di situ dia cerita tuh, Allah ceritakan tentang kedudukan posisi dirinya yang berada dekat dengan orang-orang, dengan manusia, dengan hamba-hambanya. Wa idza sa'alaka ibadi kan. Jadi hamba-hambanya itu sebenarnya berada dekat dengan Tuhannya. Gitu. Kenapa ini harus digambarkan adalah supaya ketika masing-masing dari kita itu berdoa, kita yakin gitu kan. Kita yakin, pertama yakin bahwa itu akan sampai, kedua yakin itu bahwa itu akan dikabulkan. Gitu. Kalau jauh kan emang agak-agak susah ya, kita teriak gitu manggil orang yang jauh gitu kan. Woi gitu, meskipun kita udah mencoba berteriak dengan sekuat tenaga gitu kan. Ya, kalaupun mau pakai handphone juga itu kan sangat tergantung dengan sinyal gitu kan. Handphone ya, ditelepon gitu deh nggak ada sinyal di sana kan, dia nggak nyampe juga gitu. Akan tetapi Allah menggambarkan dirinya berada dekat dengan hamba-hambanya itu, memberikan isyarat bahwa kita kalau mau berdoa kepada Allah ya udah langsung aja berdoa, langsung aja gitu minta gitu. Karena apa ya, dekat, dekat gitu. Kalau udah deket nggak usah muter-muter lagi gitu nyari-nyari jalan-jalan apa yang lain gitu. Artinya nggak usah minta tolong, tolong dong kasih tahu. Udah kayak orang marahan gitu. Orangnya ada di sebelah kita. Kayak kita bilang sama orang ketiga gitu, si A, misalnya itu si A tuh. Kita ngomong sama si B, tolong kasih tahu sama si A. Padahal si A ada di sebelah kita. Dia itu orangnya begini-begini. Lah, nggak perlu gitu ngasih apa eh, cari-cari jalan lain yang muter-muter, ya emang ada di dekat kita, Allah ada di dekat kita, ya tinggal minta. Itu nggak usah khawatir, nggak usah ragu gitu, nggak usah cari-cari jalan, nggak usah cari-cari cara yang malah bikin kita jauh gitu ya, karena Allahnya itu dekat sama kita. Nah itu satu. Yang kedua adalah eh, jaminan Allah, jaminan ini Allah memberikan jaminan, uh, uji budak wataddan, uji budak wataddan, aku akan mengabulkan orang-orang yang berdoa. Iza da'ani, ini itu kan syaratnya itu. Syaratnya sebenarnya ada dua, tapi yang dekat itu ada iza da'ani. Kalau dia memohon, kalau dia berdoa, kalau dia meminta kepadaku. Nah, itu sih udah logis sih sebenarnya ya. Itu kan logis. Jadi orang yang meminta kepada Allah, Allah yang akan memberi gitu. Kalau kita memintanya kepada yang lain gitu ya, Allah tidak berkewajiban memberi. Minta gitu sama kuburan ya, silakan gitu minta sama kuburan. Cuman nanti soal pengabulannya ya biar kuburan yang mengabulkan gitu kan. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi menjadi pertanyaan juga buat kita. Orang minta-minta sama kuburan, orang minta-minta sama eh, pohon, minta sama tempat-tempat keramat itu, kok nggak ada ininya ya, nggak ada pemikirannya sama sekali gitu ya. Tapi ini kan apa, kita yang berada di luar melihatnya seperti itu. Nah ketika dia berada di dalam, mungkin dia nggak akan bilang wah kamu nggak tahu gitu kan, ya kita ini manusia yang, lah justru kita manusia yang penuh dosa, makanya kita minta ampun, minta apa, minta maaf, minta supaya Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa kita langsung sama Allah gitu kan. Ya itu tadi nggak perlu muter-muter gitu kan. Iya kalau diputer-puterin sama orang terus dia sampein gitu kan, kalau orangnya amanah. Nah, kalau dia orang yang nggak amanah, ditilap ntar sama dia gitu kan, dikantongin sendiri, ya itu kan rugi kitanya. Ini apa, permasalahan-permasalahan yang kadang kalau dipikirkan itu emang logis, tapi orang yang sudah terjerumus ke dalam kesesatan itu susah gitu melihatnya, malah nggak bisa, malah nggak mau gitu ditunjukin yang benar-benar, malah nggak mau. Itu naudzubillah.
Mudah-mudahan kita tidak sampai terjerumus ke alam sana gitu. Makanya mesti diingat bahwa ketika di dalam bulan Ramadan supaya kita tidak bosan, supaya tidak lalai. Nah, kalau itu ada hubungannya dengan dosa-dosa kita yang pastinya kita punya dosa, pastinya kita punya kesalahan, pastinya kita punya keburukan. Nah, itu kan ini saat yang paling tepat untuk memintakan ampunan. Mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala dalam bulan Ramadan itu adalah sesuatu yang sangat tepat. Kenapa ya? Karena memang situasi dan kondisinya seharusnya memang mendukung untuk itu gitu. Kita melihat orang-orang pada berbuat kebaikan gitu. Orang-orang kok kayaknya gampang banget gitu ngeluarin sedekah. Orang-orang kok kayaknya gampang banget gitu ngasih-ngasih gitu. Entah apapun itu yang dikasihnya ya, sesuatu yang kita nggak tahu kok kayaknya gampang aja. Padahal kalau dilihat kehidupannya itu, lah kan dia orang sebenarnya orang susah gitu kan. Dia bukan orang yang kaya-kaya banget, bukan. Dia juga masih sungkan-sumbel gitu nyari nyari rezeki gitu, keliling gitu, keluar ke sana ke sini gitu kan. Kok tapi dia bisa bersedekah lebih banyak dari saya. Mikir kitanya. Atau kita lihat orang, sholatnya kok rajin gitu di masjid. Padahal dia jalannya udah terseok-seok gitu kan. Susah gitu jalannya. Itu berulang kali kita dikirimin video yang gambarnya orang, bahkan orang yang tidak punya kaki, tidak punya tangan itu sholat di masjid dengan eh, apa dengan penuh kesungguhan gitu kan. Orang yang yang nggak bisa lihat, buta tunanetra seperti itu ya, kalau dilihat kan sebenarnya dia boleh aja sih nggak sholat di masjid misalnya, nggak jauh-jauh misalnya sholatnya, tapi mereka memilih melakukan itu, yaitu kan adalah sesuatu yang luar biasa yang harusnya menjadi cermin buat kita. Artinya dia menjadi cermin, kita kan melihat diri kita sendiri, kita kenapa nggak mampu gitu, apa jangan-jangan karena memang kita yang banyak dosanya. Itu ketika kita sampai pada kesimpulan itu ya, ini saat yang paling tepat dimohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu yang memang mustajab, saat-saat seperti sekarang sedang berpuasa gitu, eh, mohon ampun. Dan jangan dikira ketika kita sedang tidak berpuasa misalnya di dalam bulan Ramadan ada perempuan-perempuan yang memang eh, diharamkan untuk berpuasa karena memang waktunya dilarang, itu terus tidak berguna zikir, apalagi yang namanya istighfar, yang namanya yang mohon ampun, yang taubat segala macam itu. Justru ini adalah saat yang tepat. Itu pertama, pemohon ampunan supaya memang bersih dari dosa. Kedua, mohon ampunan supaya yang yang dikaruniakan Allah berupa kotoran-kotoran yang dikeluarkan dari dirinya itu, selain mengeluarkan kotoran fisik juga mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada di dalam kalbunya, di dalam hatinya gitu. Segala penyakit sirik, munafik, segala penyakit iri, dengki, segala macam itu mudah-mudahan dibersihkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saat yang paling tepat. Yang diambil adalah waktunya gitu. Waktu di dalam bulan Ramadan ketika orang-orang lain sedang berpuasa, kita ikut berpuasa ya enggak gitu. Memang diharamkan sedang diharamkan untuk berpuasa, ya enggak usah ngoyo gitu harus ikut puasa gitu, mau pakai pil penahan anti haid segala macam, yang enggak usah gitu, biarin aja, jalan aja sebagaimana memang mestinya seperti itu. Allah akan menilai dari kesungguhan yang memang kita lakukan gitu. Jadi diisi hari-harinya tetap dengan zikir, meskipun tidak sholatnya zikirnya tetap kan. Sholat kan itu memang isinya zikir gitu kan. Apa tuh, aqimis sholata lidzikri, waktu zamannya Nabi Musa dulu begitu tuh, karena sholat untuk mengingatku gitu ya, karena memang sedang tidak sholat ya zikirnya tetap yang harus jalan. Nah ketika kita mengisi zikirnya itu dengan istighfar, dengan taubat, itu memiliki kebaikan tersendiri.
Karena kita yakin sebagai manusia banyak kesalahan, banyak dosa, ya tinggal di situ. Mudah-mudahan dengan bersihnya hati, bersihnya kalbu kita akan lebih mudah untuk di starter lagi dalam upaya memulai kebaikan-kebaikan yang baru atau melanjutkan kebaikan-kebaikan yang ada di dalam bulan Ramadan yang sudah kita lakukan. Nah, yang lebih baik lagi kalau memang bisa ditingkatkan. Apalagi ini udah menjelang 10 hari atau 10 malam terakhir yang kalau diikutin pengajian-pengajian para ulama itu adalah waktu-waktu yang sangat spesial, malam-malam yang terbaik dari seluruh malam dalam satu tahun itu ada di 10 hari terakhir di dalam bulan 10 malam terakhir di dalam bulan Ramadan gitu. Jadi ya mudah-mudahan kita akan mendapatkan semua kebaikan yang telah Allah sediakan untuk kita ini dan tidak Allah luputkan kita daripadanya barang sedikit pun juga. Kita akhiri dulu pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk menambah motivasi kita di dalam menambah ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini. Apabila ada yang benar maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apabila ada yang salah maka itu datangnya dari kesalahan saya pribadi. Saya mohon ampun pada Allah, saya mohon maaf pada teman-teman semuanya. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang diberkati, dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perpisahan kita nanti akan menjadi perpisahan yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.